Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari materi dari pendidikan agama Islam, pokok bahasan selanjutnya setelah kemarin kita mempelajari tentang malaikat selalu bersamaku. Nah, sekarang kita menginjak kepada bab selanjutnya, yaitu bab 8 tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang ibadah haji. Nanti untuk pembahasan zakat dan wakaf kita bagi ke pertemuan berikutnya. Adapun yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang pengertian haji, yang kedua syarat haji, dan yang terakhir rukun haji. Pengertian haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu dalam segi material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung atau melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji, yaitu di bulan Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Haji menurut bahasa artinya menyengaja atau al-qasd. Menurut istilah, haji ialah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa perbuatan antara lain wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan-amalan lain pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat wajib haji. Yang kedua syarat sah haji. Kita bahas ke syarat wajib haji dulu. Nah, syarat wajib haji yang pertama yaitu tentu pasti ya beragama Islam. Yang kedua berakal atau tidak gila atau normal. Yang ketiganya balig. Yang keempat ada muhrimnya. Dan yang terakhir mampu dalam segala hal, yaitu misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan syarat sah haji yaitu yang pertama sama seperti tadi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka. Merdeka itu artinya tidak dalam tahanan atau kekangan dari pihak-pihak tertentu. Yang terakhir rukun haji. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib.
Rukun yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaika Allahumma hajjan. Itu bagi yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan membaca lafaz labbaika Allahumma umrotan bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh dan ibadah haji harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak saat itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Rukun yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu waktunya pada pada saat tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini nampak pada gambar itu adalah kegiatan ibadah wukuf ya, rangkaian dari rukun haji. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas segala perbuatan yang telah dilakukan, menyesali dan bertobat atas segala dosa yang dikerjakan, serta memikirkan apa yang akan dilakukan untuk menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama wukuf, perbanyaklah zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar. Berdoalah sebanyak mungkin, karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuf yang dicontohkan Rasulullah SAW diawali dengan salat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak takdim qashar. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan wukuf, seruan-seruan ibadah, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir atau melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Zulhijjah. Bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Para ulama sepakat bahwa tawaf ada 3 macam, yaitu yang pertama tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh akobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. Sedangkan tawaf yang ketiga yaitu tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Nah, syarat sah tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama berniat, yang kedua menutup aurat, yang ketiga suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dan dilaksanakan di Masjidil Haram. Nah, ini seperti ini gambaran ibadah tawaf. Rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syarat sah sa'i adalah sebagai berikut. 1. Dilakukan sebanyak 7 kali yang berawal di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah.
Yang kedua, dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Yang ketiga, menjalani secara sempurna jarak Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa. Yang keempat, dilakukan di tempat sa'i. Nah, itu rukun haji yang keempat. Nah, ini pada gambar ditampilkan star Safa. Jadi dimulai dari Safa. Sedangkan rukun yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala ya. Jadi memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Nah, ini pada gambar ditampilkan orang yang sedang melaksanakan tahallul. Ini tahallul yang sebagian saja. Jadi tidak seluruhnya. Nah, kalau yang ini ditampilkan seluruh rambut kepalanya dipotong atau dicukur. Setelah jemaah melakukan tahallul awal, larangan-larangan haji kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami istri. Tahallul sani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Rukun yang keenam yaitu tertib. Tertib di sini artinya berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Demikian materi pembahasan tentang hikmah ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bertemu kembali pada pokok bahasan zakat dan wakaf dalam kehidupan. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.